Memang BNI ini kalau di domestik emang tetap kita salah satu punya portfolio paling besar, salah satu portfolio yang besar di BNI adalah corporate banking. Jadi corporate banking tetap kita akan tentunya secara selektif kita tetap akan tumbuh ya, terutama di segmen-segmen yang berbasis ekspor ya. Juga di infrastruktur, tentunya itu akan menjadi pilihan ke depan gitu. Saya akan tetap maju situ, dan di consumer pun kita akan lihat pada situasi-situasi tertentu. Consumer itu kan yang ada hubungannya dengan korporasi kita gitu. Jadi kita bantu nasabah klien-klien korporasi kita yang punya payroll di kita, ya itu akan menjadi salah satu target kita untuk pembiayaan untuk di consumer, terutama di mortgage dan auto loan. Itu mungkin akan menjadi target, dan sekaligus kita akan pembenahan tentunya di digital ya. Kita juga akan lihat bahwa segmen UMKM ini masih besar, yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mungkin masih 50% dari sektor UMKM. Jadi marketnya itu masih luas sekali. Cuman bagaimana kita men-tap yang sehat, dan kita juga mempunyai cost of fund yang relatif rendah supaya membuat UMKM ini bisa bertumbuh, berkembang, jadi naik kelas lah, bisa dari UMKM naik ke small korporasi yang agak ini, dan kemudian mereka bisa sampai mereka bisa ekspor. Tapi tentunya untuk masuk ke UMKM lebih dalam, kita harus platform digital itu itu adalah harus gitu. Pak, kalau kita bedah lebih jauh kan sampai dengan semester 1 2020 sektor yang memperberat kinerja kredit BNI dalam hal ini menyumbang NPL tinggi itu kan di sektor trading, restoran dan hotel. Ini efek dari pandemi. Dan juga yang kedua sektor manufaktur. NPL yang di sektor trading mencapai 8,6%, manufaktur mencapai 3,4%. Artinya ini dua sektor penting yang dalam namanya portofolio bisnis BNI sedang tertekan oleh pandemi. Apakah nanti akan ada peralihan atau pergeseran orientasi dengan kondisi yang sekarang, pandemi mungkin belum akan selesai sampai akhir tahun? Apakah BNI akan fokus di sektor lain, misalnya agriculture yang ternyata juga sekarang masih tumbuh begitu, Pak Royke? Kita akan berubah karena ya kita bukan mau meninggalkan sektor hotel, pariwisata, enggak, tapi situasi sekarang ini kita akan berbenah dulu lah untuk sektor segmen-segmen yang terdampak COVID itu. Tentunya kita bantu restrukturisasi dulu, ataupun kita bantu mereka untuk melakukan sinergi eh, dengan segmen lain supaya mereka bisa lebih mulai bergairah. Nah, masih banyak sektor-sektor lain yang menurut saya eh, sektor-sektor yang menjadi unggulan-unggulan di di market, terutama kayak kita punya sawit ya. Itu sawit juga masih bagus karena pemerintah sangat gencar sekali untuk meningkatkan B30, bahkan even B100. Menurut saya di perkebunan sawit masih bagus, di perkebunan banyak perkebunan lain, jagung dan lain-lain. Menurut saya itu di negara kita, negara tropis, menurut saya kalau dikelola dengan baik itu banyak yang bisa menjadi unggulan-unggulan masa depannya Indonesia.